Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita mau membahas tentang teks deskripsi bersama saya Fani Elisa ya. Sekarang pengertian. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, menjelaskan, melukiskan suatu objek atau peristiwa sehingga membaca atau pendengar seperti melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, ciri-cirinya. Yang pertama, melibatkan panca indera seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Yang kedua, secara umum menggambarkan suatu objek atau benda. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat suatu objek atau benda seperti ukuran, bentuk, dan warna. Contohnya leci. Kita deskripsikan warna kulitnya merah, permukaan kulitnya kasar, sedangkan warna buahnya berwarna putih, misalnya seperti itu. Nah, jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua berdasarkan cara mendeskripsikannya, ada explanatory dan sugesti. Sedangkan berdasarkan objeknya ada 4, yaitu spasial, objek atau benda, orang, dan waktu. Selanjutnya, contoh teks deskripsi yang pertama. Lihat, ini ada gambar kucing. Nah, teks deskripsinya ini. Ternyata namanya Kenzi. Namanya adalah Kenzi. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang aku temukan di pinggir jalan. Memiliki bulu halus yang berwarna coklat belang putih. Nah, ini lihat. Memiliki bulu halus yang berwarna coklat belang putih itu adalah salah satu pendeskripsian dari ciri fisik yang namanya Kenzi itu. Ada lagi. Kenzi memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada biasanya. Jadi kakinya ternyata lebih pendek. Contohnya itu. Jadi kita mendeskripsikan kucing ini ya. Nah, selanjutnya contoh 2. Contoh 2 tentang Candi Borobudur. Kita lihat fotonya. Lihat kalau dilihat dari atas. Nah, ciri-cirinya ini dengarkan, kita deskripsinya di sini. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat sekitar candi sejuk dikelilingi oleh pohon. Lihat di sekeliling candi dikelilingi oleh pohon ya. Selanjutnya, menentukan informasi pada teks deskripsi. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu harus kita baca seluruhnya, bukan hanya awalnya atau akhirnya saja. Yang kedua, memahami. Setelah membaca harus kita pahami. Yang ketiga, menemukan ide pokok tiap paragraf. Jadi tiap paragraf itu punya ide pokok masing-masing. Nah, menentukan informasi yang terletak dalam teks dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan buat pertanyaan berdasarkan kata tanya adiksi. Mbak A itu apa, di itu di mana, K itu kapan, si itu siapa, M itu mengapa, dan ba itu bagaimana. Atau kedua, dengan membuat peta pemikiran atau peta konsep. Jadi seperti ini. Informasi teks itu ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, contohnya ini. Istana Bogor. Saya mengutip ini dari buku PR kalian ya, tapi hanya saya mengutip 2 bagian saja. 2 paragraf. Nah, dari teks ini jadilah peta konsep seperti ini. Nah, Istana Bogor, penyebab kerusakan, tahun pendirian, sebutan awal, arti Istana Bogor. Jadi dari teks ini, mana tadi? Nah, dari teks ini kita buat peta konsep atau peta pemikiran seperti ini. Nah, ini namanya bagaimana cara kita menentukan informasi yang ada pada teks deskripsi. Selanjutnya, membandingkan isi teks deskripsi. Perbedaan beberapa teks deskripsi terletak pada objek yang dideskripsikan. Selain perbedaan, kamu juga bisa menentukan persamaan dari beberapa jenis teks deskripsi yang kamu baca. Nah, tugasnya sekarang, baca buku PR Bahasa Indonesia halaman 6-7. Buat peta pemikiran berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari kedua teks tersebut. Berkreasilah membuat peta pemikiran dari teks 1 dan teks 2 pada halaman 6 dan 7. Yang kedua, tentukan persamaan dan perbedaan dari teks 1 dan teks 2 pada halaman 6 dan 7. Sekian dan terima kasih, semoga dapat membantu kalian video singkat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.